for too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayyad Malik Abdillah dari Rombel PAKTA 19, NIM 71014194140. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai buku pembantu hutang perusahaan dagang. Ada 4 topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada tata cara, contoh transaksi, pencatatan transaksi, dan juga daftar saldo. Langsung saja kita ke topik yang pertama. Untuk topik yang pertama, itu ada tata cara. Tata cara untuk membuat buku pembantu hutang, yaitu kita harus mengumpulkan sumber data pencatatan. Sumber data pencatatan ada 3, ada faktur pembelian, bukti pengeluaran, dan juga nota debit. Di sini kita bisa melihat contoh faktur pembelian. Contohnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh bukti pengeluaran kas. Lanjut. Selanjutnya ada bukti nota debit. Jadi, nota debit ini dikeluarkan oleh perusahaan yang melakukan pembelian secara kredit. Dan perusahaan tersebut ingin melakukan retur pembelian. Jadi, perusahaan langsung mengeluarkan nota debit seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu ada contoh transaksi. Kita bisa lihat di situ ada saldo hutang PT Bismillah Sukses pada tanggal 1 Januari 2021. Bisa kita bilang itu adalah saldo awal dari perusahaan PT Bismillah Sukses. Lanjut ya. Nah, di situ kita bisa lihat pembelian kredit PT Bismillah Sukses selama bulan Januari 2021. Perusahaan ini telah melakukan pembelian secara kredit 2 kali, di tanggal 15 dan di tanggal 20, kepada CW Mahkota Asia dan juga PT Indofast Building dengan jumlah hutang sebesar 6 juta. Lanjut. Lalu PT Bismillah Sukses melakukan pelunasan hutang kepada 2 perusahaan tersebut sejumlah 9 juta. Lanjut ya, kita ke topik berikutnya. Ada pencatatan transaksi. Di sini kita bisa lihat posting buku besar. Jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam pencatatan transaksi, kita harus memposting ke buku besar terlebih dahulu. Kita posting saldo awal dari hutang PT Bismillah Sukses pada Januari. Lalu kita posting pembelian kredit yang dilakukan oleh PT Bismillah Sukses. Setelah kita posting pembeliannya, itu kita bisa lihat PT Bismillah Sukses melakukan pembelian sebesar 6 juta dan berakibat kepada bertambahnya total hutang dari PT Bismillah Sukses itu sendiri. Lalu PT Bismillah Sukses melakukan pelunasan total sebesar 9 juta yang mengakibatkan saldo hutang berkurang menjadi 8 juta. Seperti itu. Lanjut. Di sini kita bisa melihat contoh buku pembantu hutang. Cara mengisi buku pembantu hutang yang pertama yaitu kita harus mengisi kreditornya terlebih dahulu. Kita isi CW Mahkota Asia, lalu isilah saldo awal dari hutang kepada CW Mahkota Asia. Di itu kita bisa lihat saldo awalnya ada 5 juta. Lalu kita isi lagi pembelian secara kredit sebesar 2 juta. Lalu isi lagi pelunasan hutang sebesar 4 juta. Dan saldo akhirnya yaitu 3 juta dari hutang PT Bismillah Sukses ke CW Mahkota Asia. Lanjut. Sama seperti tadi, kita harus mengisi kreditornya terlebih dahulu, lalu mengisi saldo awal, pembelian kredit, dan juga pelunasan hutang. Dan saldo akhir bisa kita lihat sebesar 5 juta. Oke, lanjut ke daftar saldo.
Untuk mengisi daftar saldo hutang, kita harus melihat semua transaksi dan juga pencatatan transaksi yang sudah kita buat. Jadi bisa kita lihat tadi di buku pembantu hutang, saldo akhir CB Bank Kota Asia yaitu 3 juta dan saldo akhir PT Indofast Building sebesar 5 juta. Jika ditambahkan jumlahnya yaitu 8 juta. Jadi saldo hutang PT Bismillah Sukses di akhir periode Januari 2021 itu sebesar 8 juta. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.